Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrinda Hanifah, NPM 171201115. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai apakah itu penambangan uang digital atau cryptocurrency mining. Nah, di sini penambangan mata uang digital adalah sebuah kunci elemen yang memberikan mata uang digital untuk bekerja sebagai jaringan desentralisasi peer-to-peer tanpa dibutuhkannya otoritas sentral pihak ketiga. Kemudian kita sering mendengar adanya Bitcoin. Nah, Bitcoin itu sendiri adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya terbentuk dengan model digital. Seperti sekarang ketika kita dengan adanya pandemi ini, banyak orang yang menggunakan Bitcoin. Karena dengan adanya Bitcoin atau uang digital dalam pembayaran, maka membutuhkan proses digital tersebut akan lebih aman ketimbang kita menggunakan uang cash. Kemudian Bitcoin merupakan jaringan pembayaran uang yang sepenuhnya berbentuk digital dengan bentuk peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa adanya otoritas sentral maupun perantara. Nah, di sini bagaimana cara kerja Bitcoin? Nah, dari sudut pandang pengguna, Bitcoin tidak lebih dari aplikasi ponsel atau program komputer yang menyediakan wallet Bitcoin dan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima Bitcoin. Inilah cara Bitcoin bekerja untuk sebagian besar pengguna. Kemudian di sini saya ingin melanjutkan mengenai revolusi. Nah, proses revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris, atau tepatnya pada tahun 1760 hingga 1840, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil. Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia, beralih menggunakan tenaga mesin. Kemudian, revolusi industri meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, seperti misal negara di Amerika Utara, Jepang. Faktor utama dalam revolusi industri itu sendiri yakni teknologi sosial ekonomi, budaya pada bidang teknologi, adanya perubahan pada penggunaan dasar baru terutama besi dan baju. Nah, di sini penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak seperti mesin uap, listrik. Ada juga penemuan mesin baru, pemintalan dan dengan adanya mesin tenun yang memungkinkan peningkatan produksi dengan tenaga manusia yang lebih kecil. Kemudian di era revolusi industri 4.0, guru harus terus menyesuaikan diri. Muncul juga dengan adanya pabrik yang memasyarakatkan peningkatan pembagian kerja dan spesialisasi fungsi. Kemudian perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi seperti lokomotif uap, kemudian kapal uap, monil, pesawat, telegram, dan radio. Perkembangan periode pada tahun 1760 hingga 1830, revolusi industri yang berlangsung hanya terbatas di negara Inggris. Namun, monopoli yang dilakukan Inggris pada revolusi industri tidak bertahan lama, karena beberapa orang Inggris melihat peluang itu sangat menguntungkan di luar negeri. Kemudian, dua orang Inggris, William dan John Cockerill, membawa revolusi industri ke Belgia dengan mengembangkan toko mesin pada tahun 1807. Pada tahun 1848, Prancis telah menjadi kekuatan industri. Nah, namun meski perkembangan tetap masih di belakang Inggris termasuk negara-negara Eropa lainnya tentunya, tetapi pada tahun 1870 begitu dimulai produksi di Jerman tumbuh begitu pesat, sehingga pada pergantian abad Jerman mampu mengungguli Inggris dan menjadi pemimpin dunia dalam bidang industri kimia. Munculnya kekuatan industri di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan 20 jauh melampaui Eropa. Nah, di sini di Asia, negara Jepang juga bergabung dengan revolusi industri dengan keberhasilan yang mencolok. Sehingga sekarang dengan adanya perkembangan industri di dunia, maka dapat meningkatkan tingkat taraf hidup manusia dan juga memperbaiki ekonomi. Di sini W. White mendefinisikan
ideologi. Kita di sini mempelajari mengenai ideologi. W. White mendefinisikan ideologi sebagai cita-cita politik atau doktrin dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Ideologi berasal dari gagasan yang diusung oleh kelompok mayoritas yang ada dalam suatu negara. Jika banyak orang yang setuju dengan gagasan ini, maka gagasan inilah yang akan menjadi panutan dan patokan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Nah, di sini ada beberapa negara di dunia dengan beberapa contoh atau misal dari ideologi-ideologi yang mereka gunakan, yang mereka terapkan di negara-negara mereka sendiri. Baik, di sini kalian pernah mendengar dengan adanya kapitalisme? Nah, di sini ideologi kapitalisme merupakan ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh bapak ilmu ekonomi yaitu Adam Smith. Ya, paham ini digagas oleh Adam Smith karena tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Teori Adam Smith mengenai ideologi kapitalisme yang cukup dikenal luas yaitu teori invisible hand atau tangan yang tak terlihat. Ideologi kapitalisme menekankan pada penguasaan modal oleh pihak swasta yang dimana negara tidak berhak mengatur dan membuat undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Kemudian yang kedua, ideologi liberalisme. Nah, macam ideologi di dunia selanjutnya ini adalah liberalisme, yaitu ideologi yang menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk mengekspresikan keinginan sendiri tanpa adanya larangan dari pihak lainnya. Seperti dari asal katanya yaitu liberal yang berarti adalah kebebasan. Ideologi ini menganggap bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak hukum seperti hak politik, hak beragama, dan hak-hak lainnya. Kemudian di sini ada lagi yaitu mengenai ideologi Marxisme. Nah, macam ideologi berikutnya adalah ideologi Marxisme yang merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi Marxisme lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena semakin memperkaya polemik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Nah, kemudian pada sistem kapitalisme, buruh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang minim. Hal itu karena prinsip kapitalisme itu yaitu profit sebanyak-banyaknya dan modal dengan seminimal mungkin. Kemudian di sini adalah ideologi sosialisme. Macam ideologi yang berikutnya adalah ideologi sosialisme, yaitu ideologi yang dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang berdasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Kemudian seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Nah, kemudian adanya ideologi nasionalisme. Macam ideologi di dunia yang berikutnya adalah ideologi nasionalisme ini adalah ideologi yang akan menitik beratkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Setiap warga negara haruslah memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun, dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini, nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etis, dan nasionalisme romantik. Nah, nasionalisme kewarganegaraan menunjukkan bahwa negara merupakan komponen yang berperan penting dalam tatanan sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dari suatu negara bertumpu kepada warga negara. Yang kemudian mengenai nasionalisme etnis
yaitu menitikberatkan kepada budaya dan etnis sebagai komponen yang berperan dalam suatu negara. Nah, sedangkan untuk nasionalisme romantik itu adalah suatu kondisi di mana budaya, ras, dan etnik sebagai sumber kebenaran politik. Lanjutnya yaitu mengenai ideologi demokrasi. Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi ini adalah dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti masyarakat, kratos berarti kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara, maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih perwakilan rakyat atau legislatif serta pemerintah atau eksekutif yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. Nah, di sini ada beberapa negara yang menganut sistem demokrasi ini, yaitu Norwegia, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, Australia, Belgium, Selandia Baru, dan masih ada beberapa negara lagi. Kemudian, macam ideologi selanjutnya adalah ideologi feminisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang menitik beratkan kepada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kemudian kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. Nah, macam ideologi yang kemudian ini adalah ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut ideologi ini. Jadi, ideologi ini menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Jadi, dalam sistem ini tidak ada hierarki di mana setiap orang dapat memainkan perannya sesuai kehendak masing-masing. Ideologi ini mulanya dianggap relevan, namun pada praktiknya banyak terjadi kebingungan dan akhirnya dibubarkan. Kemudian yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Siapa di sini yang tidak mengetahui ideologi Pancasila? Iya, ideologi Pancasila adalah ideologi kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena ideologi Pancasila merupakan kumpulan dari nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan serta cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada 5 sila, yaitu yang ada dalam Pancasila. Yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila ini juga memiliki sebuah dasar negara yang berdasarkan Pancasila. Dasar negara menjadi sebuah tatanan negara untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Baik, sekian dari pemaparan saya, apa yang saya paparkan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.